usaha di masa pandemi. Nah, di sini itu saya memiliki produk yang sesuai di masa pandemi ini, karena bisnis di masa pandemi sangat minim dan banyak yang mengalami penurunan, banyak mengalami penutupan dan kebingungan bagaimana sih cara mengupgrade suatu produk yang bisa dijualkan dan tepat pada masanya sekarang ini, seperti era COVID ini. Kita sudah tahu sebelumnya kalau misalkan COVID ini sangat membuat pengusaha atau pelaku usaha itu sangat minim akan penghasilan dan banyak juga yang mengalami penurunan pendapat bahkan hingga tutup usaha. Nah, di sini kita sebagai pelaku usaha itu dituntut untuk bagaimana tetap melakukan usaha atau tetap menghasilkan suatu usaha agar bisa mendapatkan penghasilan. Nah, di sini pada masa pandemi kita sangat diwajibkan untuk menggunakan masker, dan itu sesuai dengan protokol yang dilakukan atau yang diharuskan oleh pemerintah kota kita dan pemerintah daerah, pemerintah Indonesia, bahkan itu ada di dunia. Nah, dengan seiring waktu kita juga harus tetap mengimprovisasi diri nih, bagaimana kita tetap melaksanakan atau tetap menerapkan perilaku memakai masker, tapi dengan cara berbeda. Di sini saya terinspirasi dari masyarakat yang ada di luar negeri dengan tren strap mask atau chain mask. Di sini itu adalah rantai atau karet masker atau juga mutiara yang dikemas menjadi aksesoris untuk penambah masker. Contohnya seperti ini. Di sini yang saya pegang adalah strap masker atau juga chain mask. Contohnya di sini ada strap masker, ini contoh produk, dan di sini ada konektor. Ini adalah masker yang wajib kita gunakan. Untuk konektornya sendiri adalah penyambung bagi wanita yang berhijab yang menggunakan masker seperti ini, earlobe kayak gini, dan ditambahin dengan konektor. Jadi wanita-wanita yang berhijab itu bisa menggunakan masker apapun. Dan untuk yang non hijab bisa menambahkan strap masker kayak gini. Nah, setelah mereka menggunakan masker seperti ini, nah untuk wanita berhijab bisa menggunakan konektor untuk penyambung maskernya. Tapi kalau misalkan untuk yang non hijab ataupun berhijab, bahkan ini untuk laki-laki dan perempuan, bisa dilepas dan bisa digantungkan ke leher seperti ini. Jadi pada saat di luar itu tidak ditaruh sembarangan, karena kita tidak tahu di tempat itu apakah bersih atau tidak. Sekian untuk penjelasan dari produk kami. Oke, selanjutnya di sini saya akan memperkenalkan bahan dan alat-alat pembuatan dari strap dan konektornya. Yang pertama ada mutiara dengan berbagai warna. Selanjutnya ada rantai. Yang ketiga ada pengaitnya. Dan yang selanjutnya ini manik-manik atau aksesorisnya. Dan ini pelengkap aksesorisnya. Dan ini hasil strap yang dibuat. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran yang baik dan efektif yang bisa para pembisnis lakukan di tengah pandemi COVID-19 ini. Yang pertama adalah memanfaatkan pemasaran melalui platform digital, yaitu melalui media sosial. Dari sini kita melalui iklan dan penawaran yang bisa dilakukan agar tetap terjangkau oleh para pembeli. Selain itu, kita juga harus meningkatkan aplikasi dan konten online. Jika bisnis kalian memiliki aplikasi, kalian juga bisa memasukkan konten yang telah kalian buat dengan mencari topik atau kata kunci yang berhubungan dengan COVID-19. Yang kedua adalah
Jangan hanya berjualan, tetapi kalian juga harus tunjukkan dukungan di tengah COVID-19 ini. Maksudnya, sebagai seorang pembisnis, pertanyaan yang paling dasar di pikiran adalah bagaimana sih saya menjual produk lebih banyak. Tetapi di saat seperti ini, mindset kalian harus diubahin dan kalian harus tahu apa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Ketiga adalah gunakan kata kunci atau topik untuk penargetan yang tepat. Kalian dapat mengelompokkan topik atau kata kunci yang mereka minati saat ini agar bisnis Anda dapat memberikan konten yang tepat atau sesuai dengan kebutuhan mereka saat ini. Keempat adalah pastikan keamanan produk Anda terlihat pada saat Anda melakukan promosi. Keamanan produk atau packaging sangat penting. Kalian perlu memberi perhatian lebih terhadap segala promosi atau penjualan yang kalian tawarkan. Hindari segala kesan negatif yang dapat merusak brand bisnis. Kalian juga dapat memberi video kepada pelanggan bagaimana keamanan dan jaminan produk yang telah dilakukan. Hal itu tersebut akan membantu mereka semakin percaya bahwa kalian memang meminimalkan segala resiko penularan COVID-19. Kelima adalah berkomunikasi dengan pelanggan Anda di berbagai media sosial. Bagaimana jika saat ini bisnis kalian sulit mendapatkan stok karena penutupan produksi sementara, keterlambatan logistik, atau masalah lainnya? Tetapi bisnis kalian memang permintaannya yang tinggi. Hal seperti ini kita harus diinformasikan pada pelanggan. Berikan informasi tentang perkiraan waktu pengiriman. Beri alasan kenapa produk tampak lebih lambat dari biasanya. Dan beritahu kendala yang kalian alami agar mereka dapat kepastian. Kalian juga bisa menginformasikan melalui platform informasi, baik itu melalui website, email, media sosial, khusus notification maupun pesan dalam aplikasi. Pendekatan semacam ini akan membuat pelanggan tetap bertahan pada bisnis kalian. Yang keenam nih adalah targetkan pelanggan setia Anda atau pelanggan yang loyal dengan produk Anda. Alih-alih berupaya mendapatkan pelanggan baru, bisnis lebih baik semakin berfokus pada pelanggan yang pernah bertransaksi dengan bisnis kita. Pelanggan setia kalian pasti sudah percaya dengan produk yang kalian hasilkan, dan mereka akan bersedia meskipun ada sedikit kendala persediaan stok yang cepat habis, dan keterlambatan pengiriman akan lebih dimengerti oleh pelanggan lama dalam menantikan produk bisnis kalian. Yang ketujuh nih, kalian harus membuat promosi penjualan dengan tepat. Wabah virus corona ini adalah waktu yang tepat untuk memperkuat nilai dari produksi yang kalian jual. Jika kalian dapat mengembangkan promosi penjualan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan di tengah krisis virus corona ini, dengan sendirinya pelanggan akan datang kepada bisnis kalian. Sebaiknya gunakan media digital saat melakukan promosi, karena pelanggan lebih banyak menghabiskan waktu dan beraktivitas di rumah. Waktu untuk melihat smartphone atau melihat TV akan lebih banyak dihabiskan dibanding hari-hari biasanya. Banner promotion atau flash notification di smartphone pelanggan dengan tulisan sending a great promotion to you, atau Anda juga dapat mengirim penawaran menarik ke email mereka. Jadi kesimpulan strategi pemasaran yang baik dan efektif yang bisa dilakukan para pelaku bisnis di tengah pandemi corona ialah: yang pertama adalah memanfaatkan pemasaran melalui segala platform digital atau kaliber digital. Yang kedua adalah jangan hanya berjualan, tetapi kalian harus tunjukkan dukungan di tengah pandemi COVID-19 ini. Yang ketiga adalah gunakan kata kunci dan topik untuk penargetan yang tepat. Yang keempat, pastikan keamanan produk Anda terlihat pada saat Anda melakukan promosi agar meminimalkan segala risiko penularan COVID-19. Kelima, berkomunikasi dengan pelanggan Anda di berbagai media sosial. Yang keenam, targetkan pelanggan setia Anda atau pelanggan yang loyal dengan produk Anda. Yang terakhir, kalian harus membuat promosi penjualan dengan tepat. Sebagai pengusaha atau pemilik bisnis, kalian harus mengakomodasi dan mengikuti tren yang berubah, khususnya pada situasi pandemi yang terjadi pada tahun ini. Jika kalian bisnis bertahan dari krisis, kalian harus beradaptasi dan memanfaatkan peluang yang tepat.
masa pandemi merupakan waktu yang tepat untuk menjadi inovatif guna mencari cara baru menjangkau konsumen lewat bantuan teknologi. Mulailah berjualan di pasar daring atau media sosial, atau bahkan menjual dalam jumlah besar untuk meningkatkan omset. Pertimbangkan lebih banyak promosi dan tingkatkan upaya pemasaran digital kalian melalui strategi dan konten yang terjangkau namun menarik. Itu adalah strategi pemasaran yang baik dan efektif kalian lakukan para pelaku bisnis di tengah pandemi corona ini. Yang paling terpenting adalah kalian para pelaku bisnis jangan takut, jangan panik, dan jangan takut berhenti berusaha untuk membangun bisnis kalian di tengah pandemi corona. Kalian harus tetap positive thinking dengan usaha kalian, bahwa usaha kalian akan berkembang dengan besar, dan dengan begitu kalian akan lebih mudah dan usaha kalian akan berjalan lebih lancar. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat bagi kalian para pelaku bisnis atau kalian yang baru ingin membuka usaha di tengah pandemi corona ini.